Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Keputusan yang sangat tepat itu. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazah? Saya tidak pernah menjadi seorang pengkhianat atau menjadi termul. Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang terus digaungkan oleh Roy Suryo CS sampai kini terus bergulir di ruang publik dan menjadi perdebatan sengit yang tak berujung, ibarat bola salju yang terus menggelinding dari media panggung debat hingga naik ke meja kepolisian. Sampai kini isu ijazah palsu mantan orang nomor 1 di Republik ini masih menjadi polemik. Menanggapi tudingan Roy Suryo CS yang terus menyerangnya tanpa henti, Jokowi akhirnya buka suara mengenai kelanjutan proses hukum atas laporan yang dibuatnya. Sudah 11 tahun Jokowi diam atas berbagai macam tuduhan dari berbagai orang yang berbeda. Lantas benarkah meski Jokowi memaafkan Roy Suryo CS, dan seperti pula Jokowi menanggapi proses hukum atas laporannya terhadap Roy Suryo CS yang bergulir di Polda Metro Jaya? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya, saya setuju dari awal. Saya katakan kalau hablum minan nas, ya, hubungan sesama manusia, ya memang dimaafkan untuk bicara itu, ya kan? Tapi kalau berbicara tentang hukum, tetap itu harus berlanjut masalah hukum itu. Sebagai manusia, apalagi mantan presiden dan sebagai warga negara, ya, dan sebagai umat Islam yang akan memaafkan 8 orang tersebut, gitu loh. Ya, bukan dipilah-pilah, gitu. Tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Begitu. Kami semua setuju untuk itu, apa yang dikatakan Pak Jokowi. Keputusan yang sangat tepat itu, sekaligus juga satu pembelajaran kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak yang sama, baik dia mantan presiden maupun warga negara biasa, ketika haknya ya dicemarkan nama baiknya, difitnah dan sebagainya, dan itu jelas-jelas melanggar hukum, yang patut untuk dilaporkan ke kepolisian. Untuk itu bahwa kita mempunyai hak yang sudah dicemari oleh mereka. Di tengah panasnya konflik kasus dugaan ijazah Jokowi yang membuat publik terbelah, belum lama ini Elida Neti yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Egy Sujana, belum lama ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan, terutama bagi kubu Roy Suryo CS. Dalam pernyataannya, Elida Neti mengakui keaslian ijazah Jokowi setelah melihatnya langsung pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Elida Neti yang pada mulanya satu gerbong dengan Roy Suryo CS, kini disebut-sebut telah memutar haluan. Dari situ pula berbagai tudingan keras mengarahnya padanya. Lantas apa tanggapan Elida Neti usai dituduh pengkhianat? Saya tidak pernah menjadi seorang pengkhianat atau menjadi termul. Garis bawahi tolong, saya bukan pengkhianat dan bukan termul. Bagi saya ingin logika hukum saya berjalan dan saya tidak pernah merendahkan orang. Tolong dihargai juga pendapat hukum saya. Bagi saya, begitu melihat, saya merinding. Ini seperti apa ya yang akan dilihat? Sementara yang maju ke depan itu ada beberapa orang. Akhirnya saya maju. Saya lihat
Bahkan saya sempat meraba, semua pada megang loh. Kalau klaster 1 hampir semua megang. Terus dilarang, jangan pegang. Kita tetap coba pegang. Nah, saya bahkan meraba. Di situ saya melihat watermark. Saya merinding dan terharu. Kenapa? Ini kan membuat meredakan polemik yang hampir stuck bahwa ijazah itu selama ini diperlihatkan kan hanya fotokopi. Kemarin kan saya secara pribadi Bunda melihat keaslian ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar gitu. Kemarin Bunda melihat asli dari fotokopi yang diedarkan Sandi. Bedanya yang selama ini beredar fotokopi, yang kemarin asli dari fotokopi itu. Karena ada watermark dan embossnya. Kalau ada keraguan, silakan. Kayak Pak Roy Suryo kan ahli dalam bidangnya. Ada 3 itu kan keahliannya. Mereka ahli, ya silakan mereka buktikan dengan apa yang mereka lihat gitu. Pernyataan Elida Neti yang mengaku menyentuh langsung ijazah Jokowi pada saat gelar perkara khusus menuai kritikan keras dari kubu Roy Suryo CS. Salah satu Abdul Ghafur Sanji yang membantah klaim Elida Neti terutama pengakuannya yang menyentuh langsung ijazah Jokowi. Abdul Ghafur mempertanyakan motif di balik pernyataan Elida Neti yang syarat kepentingan. Dan seperti apa reaksi kubu Roy Suryo yang disinyalir mengalami keretakan dengan kelompok yang lain. Saya lihat ijazah itu digunting dari segelnya gitu ya. Ijazah itu kemudian diperlihatkan dan ijazah itu ditaruh di hard case ya. Hard case yang ada logo UGM-nya gitu dan sangat ketat. Jadi kalau Bunda Eli mengatakan dia yang meraba, saya pastikan Bunda Eli tidak seperti itu keadaan di di gelar perkara khusus. Sejak dari awal penyidik itu sudah mengatakan boleh melihat tapi tidak boleh memegang apalagi meraba, nggak boleh karena masih di hard case dan itu di plastik yang sangat ketat gitu ya, sangat press gitu. Jadi kalau Bunda Eli bilang dia masukkan tangan kemudian dia meraba, mohon maaf ya, saya bilang Bunda Eli mungkin agak quote and quote agak lebay lah. Ya, kenapa agak lebay? Karena saya adalah orang yang ada di situ. Dan saya orang yang paling dekat dengan ijazah itu. Saya lama loh dengan ijazah itu. Saya mengamati beberapa kali. Dan Bunda Eli itu agak jauh, mungkin maju, tapi ngelihat sebentar terus habis itu balik lagi di tempat duduknya gitu. Jadi mohon maaf, ketika Bunda Eli mengatakan dia melihat emboss, dia melihat watermark, saya pastikan itu Bunda Eli keliru. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ada dalam proses gelar perkara khusus itu. Dan kalau ada yang mengatakan termasuk Bunda Eli bahwa tim kuasa hukum itu kemudian diam, tercengang ya, menurut saya itu juga pernyataan statement yang tidak mewakili suatu keadaan yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena pada saat gelar perkara khusus itu dilakukan di menit-menit akhir setelah ditunjukkan itu, ya sudah apa lagi yang mau kita debatkan gitu. Karena kan perdebatan itu udah sengit dari awal. Jadi kalau Bunda Eli mengatakan ada emboss lah, ada watermark lah, ada lintasan stempel lah, menurut saya itu statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya pastikan Bunda Eli tidak pernah memegang ijazah itu. Dan Bunda Eli apalagi mengatakan bahwa dia masukkan jarinya, oh itu nggak bisa, itu ketat, kertasnya aja ketat banget gitu. Bunda Eli, menurut saya Bunda Eli tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya ada di dalam gelar perkara khusus itu. Saya nggak tahu ya apa kepentingannya Bunda Eli dengan membuat statement itu. Karena memang dari awal kepentingan mereka adalah membebaskan Pak Egy Sujana dari penetapan tersangka ini. Makanya kemudian narasi yang beliau bangun kan adalah tendensius seperti itu gitu, bahwa ada embossnya lah, ada watermarknya lah, ada lintasan stempel. Saya pastikan Bunda Eli tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi. Jadi saya lihat Bunda Eli sebetulnya punya kepentingan dengan statement-statement ini ya Mbak Dia ya. Kenapa? Karena Bunda Eli itu dengan tim kuasa hukumnya dari awal ingin Pak Egy Sujana itu dibebaskan dari penetapan tersangka ini gitu. Jadi mereka itu men-challenge penyidik hanya untuk kepentingan Pak Egy Sujana. Ya, mereka berdebat dari awal narasi hukum yang mereka bangun, kemudian setelah gelar perkara khusus mereka memberikan keterangan-keterangan itu sebetulnya hanya untuk kepentingan Egy Sujana. Itu clear.
Sementara itu Jokowi mengaku siap hadir di persidangan untuk memperlihatkan ijazahnya tidak hanya S1, tetapi juga ijazah dari jenjang SD hingga SMA dan S1-nya. Pernyataan itu sekaligus menjawab pernyataan publik yang sampai kini belum melihat secara langsung ijazah fisik Jokowi. Seperti diketahui, mantan Presiden Jokowi melaporkan sejumlah nama, di antaranya Roy Suryo, Desmond, dan Dr. Tifa yang kini sudah menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Jokowi sendiri. Lantas apa alasan Jokowi siap memperlihatkan ijazahnya dari jenjang SD hingga S1 saat laporannya terhadap Roy Suryo CS bergulir di persidangan? Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Ngintip, ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Ya, untuk usia 40 tahun, sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak, ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lagi. Tetapi itulah yang kami temukan. Kami tidak boleh menyentuh, jangan sentuh. Kata pengacaranya tadi dari jauh, nggak boleh disentuh. Kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Ya. Jadi itulah ya. Dari dulu kan Pak Jokowi sudah mengatakan, ya kan? Kita ingatlah ya, tanggal 30 April beliau sendiri yang datang melaporkan membuat LP, ya, bukan orang lain loh. Karena yang dimasukkannya adalah delik aduan, gitu. Ya artinya konsekuensinya apapun itu pasti beliau akan dipanggil, ya, sebagai saksi pelapor itu, ya, di pengadilan. Ya, kan selama ini mereka ini merasa bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir, ya, dalam pengadilan itu. Mengaca kepada apa? Mengacu kepada Bambang Tri dan Suginur itu, ataupun mengacu ketika Roy Suryo itu ditahan, ya, mengenai kasus stupa itu, gitu. Tapi kan bukan Pak Jokowi yang melaporkan itu. Adalah orang lain ataupun suatu lembaga yang melaporkan itu, gitu. Ya, kalau melaporkan itu kan tidak wajib buat Pak Jokowi hadir. Tapi karena yang ini adalah beliau sendiri yang melaporkan, maka beliau akan hadir untuk itu. Dan ini kan di luar ekspektasi, ya, dari teroris ini untuk itu, gitu, dan kawan-kawannya, ya kan. Jadi kalau masalah ijazah akan dibuka, kan sudah dibuka itu di gelar perkara khusus, dan mereka terus terang mereka sangat kaget, pucat mukanya itu, karena ekspektasi mereka itu tidak ada ijazahnya Pak Jokowi gitu, dan itu kan selalu didengung-dengungkan oleh mereka. Dan ya lucu juga buat saya, dan saya yakin penuh juga bahwa mereka tidak mempunyai barang bukti yang memperkuat argumen-argumen mereka itu dan tuduhan mereka itu terhadap ijazah aslinya Pak Jokowi dan teman-temannya Pak Jokowi. Ya, ada 14 ijazah itu, dengan punya Pak Jokowi ada 14 yang ditahan oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Saya Dr. Desmond dan akan ditambahkan secara detail dan Dr. Tifa. Selama ini adalah barang yang kurang lebih sama, ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Jokowi.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.